Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok membongkar sejumlah permasalahan yang terjadi di dalam tubuh Pertamina. Pernyataan yang diunggah di media sosial itu pun menuai kontroversi. Lalu apa sebenarnya makna dan tujuan Ahok yang belak-belakan mengungkap masalah internal dapurnya sendiri? Laporan utama hadir dengan ulasannya dalam tajuk Manuver Ahok di Pertamina. Gaji pokoknya gede-gede semua. Jadi bayangin orang kerja sekian tahun bisa gaji pokok 75 juta, dicopot nggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali menjadi perbincangan setelah membeberkan sejumlah masalah di tubuh Pertamina. Curhatannya itu terekam dalam dialog virtual bersama warga negara Indonesia di Amerika Serikat dalam sebuah kanal YouTube. Mereka bikin gaji pokoknya gede-gede semua. Jadi bayangin orang kerja sekian tahun bisa gaji pokok 75 juta. Sontak, video pun viral di jagat maya. Gila aja nih. Ahok membeberkan persoalan yang dihadapi Pertamina, mulai dari urusan gaji hingga tata kelola perusahaan yang tidak efisien. Mereka bikin gaji pokoknya gede-gede semua. Jadi bayangin orang kerja sekian tahun bisa gaji pokok 75 juta, dicopot nggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Dikasih jabatan, gila aja nih. Terus saya rasa bisa dituntut. Nah itu yang kita lagi ubah sistem itu. Tentu kita lagi ubah juga sekarang kita kerjakan untuk transparansi. Hampir semua berita lelang ada di website. Makanya kita masih ngancam pecat mereka. Dulu kalau jadi bupati gubernur, saya pecat langsung. Mau dari lurah sampai atas, kalau kamu nggak benar saya pecat. Di sini suruh pecat, direktur utama, direktur SDM ngeyel, nggak mau pecat langsung. Pertamina adalah satu contoh model untuk seluruh SOE yang ada. Jadi kita harus masuk seperti itu, dan Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun sebetulnya. Kita sudah ada semacam Indonesia Incorporation, macam Temasek. Itu dalam konsep pemikiran yang kita bawa. Ini mudah-mudahan belum dipecat aja gitu. Karena mereka udah anggap saya ini membuat kegaduhan. Jadi Pertamina ini terlalu besar. Terlalu banyak maunya. Mungkin ya, cucuk cicit perusahaan itu, Cangkah ini, bisa seenaknya bagi bonus tanpa perlu minta izin Dewan Komisaris. Beragam tanggapan pun bermunculan. Sebagian mempertanyakan mengapa Ahok membongkar masalah di dapurnya sendiri. Mengenai substansi yang disampaikan beberapa hal yang terkait dengan unek-uneknya yang dia tumpahkan ke publik lewat YouTube, ini jelas tempatnya salah, mekanismenya salah. Etika pejabat publik tidak bisa dibenarkan. Mengenai kontennya, saya kira silakan kalau itu harus dibicarakan di dalam internal Pertamina dengan forum-forum yang ada. Pak Basuki dalam hal ini ya memang itu menjadi fokus juga dari manajemen untuk kita terus lakukan pembenahan. Kemudian channel-channel komunikasi dan juga koordinasi pasti selalu disampaikan oleh direksi ya. Pada dasarnya adalah direksi dan Dewan Komisaris ini on the same boat. Saya lihatnya seperti itu ya. Kita sama-sama berharap Pertamina ini ke depannya bisa mewujudkan aspirasi stakeholders dengan tata kelola yang lebih baik. Kita pengen Pertamina terus tumbuh, jadi kebanggaan nasional dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian untuk hal-hal yang bersifat corporate action, ini pastinya dilakukan manajemen dalam rangka pertumbuhan perusahaan ya. Dan juga sebagai peran Pertamina untuk memastikan ketahanan energi nasional. Mantan Gubernur DKI Jakarta yang kerap disapa Ahok itu memang telah menduduki posisi komisaris utama perusahaan migas plat merah sejak bulan November tahun 2019. Kritik pedas pada Pertamina dinilai sebagian pihak sebagai cara Ahok untuk melecut perusahaan negara itu menjadi lebih baik. Tentunya itu adalah urusan internalnya di Pertamina gitu. Kita memberikan ruang-ruang bagi komisaris dan direksi untuk melakukan komunikasi. Jadi kita sih tetap minta mereka untuk komunikasi dengan baik antara komisaris dan direksi lah gitu.
Kemudian juga di samping itu soal komisaris di BUMN ya semuanya berasal dari Kementerian BUMN, termasuk Pak Ahok juga dari kita kan, dari Kementerian BUMN gitu. Sementara yang lain kan memang dari kita semua. Namanya juga BUMN kan memang penugasannya dari Kementerian BUMN gitu loh. Nah, di samping itu untuk urusan yang masalah Peruri misalnya, itu kan B2B lah ya. Kalau main B2B, Peruri juga punya ruang-ruang mungkin untuk berbisnis dengan Pertamina. Ya itu mereka koordinasi aja untuk masalah harga. Kalau dilihat harganya memang harga yang nggak layak ya ditawar gitu ya. Kalau dilihat layak ya dibeli gitu. Itu kan urusan B2B, jadi antara mereka sendiri. Apalagi ini kan sama-sama BUMN, bagi kami kementerian itu seperti kantong kiri kantong kanan aja. Jadi silakan aja mereka bernegosiasi sebagai sesama perusahaan dan B2B. Ada yang menyayangkan sikap Ahok itu dianggap tidak etis, membuka apa yang harusnya itu di belakang panggung dari satu korporasi bisa ditampilkan di depan, tetapi publik malah ingin sebetulnya sikap Ahok itu harus ditindaklanjuti, artinya menjadi koreksi introspeksi kepada baik ke internal Pertamina maupun Kementerian BUMN untuk melakukan perubahan agar perusahaan Pertamina ini bisa semakin baik. Tidak seperti yang kemarin di semester 1 publik dikagetkan dengan adanya kerugian mencapai 11 triliun lebih. Loh kok bisa-bisa terjadi begitu? Sementara harga minyak sepeser pun tidak turun, kan begitu? Itu saya pikir. Basuki Cahayapurnama memang dikenal sebagai sosok yang vokal dan berani. Lalu, apa makna kritik Ahok pada Pertamina kali ini? Benarkah Ahok harus mengubah pola komunikasinya yang dinilai selama ini terlalu blak-blakan? Ahok ini hanya ingin menjelaskan kepada publik bahwa soal kerugian Pertamina saat ini bukan tanggung jawab dirinya, tapi adalah satu sistem yang memang sejak lama ada di Pertamina yang susah untuk dibongkar. Intinya itu yang sebenarnya secara politik yang kita bisa tangkap ya. Nggak mau Ahok disalahkan dalam soal bagaimana Pertamina ini rugi. Ahok juga tidak mau disalahkan kenapa misalnya Pertamina ini tidak pernah untung. Padahal Ahok dulu waktu gabung Pertamina penuh sanjung puji, penuh tepuk tangan, merem pun Ahok akan untung. Itu yang sebenarnya beban bagi Ahok secara tidak langsung. Ketika Pertamina rugi triliunan rupiah, Ahok tentu panik dong. Orang yang selama ini penuh sanjung puji, nyatanya maju Pertamina juga tidak bisa berbuat apa-apa. Carilah penyakit-penyakitnya yang kemudian dia curhatkan ke publik. Bagi saya kira Ahok harus mengubah pola komunikasinya. Kalau memang sistem yang ada di Pertamina, penyakit-penyakitnya sudah mulai kelihatan, cukup sampaikan kepada Presiden Jokowi apa yang harus dibenahi. Toh Ahok selama ini cukup berteman baik dengan Presiden. Urusan selesai. Tidak perlu ngomong ke media yang justru ini akan kontraproduktif terhadap konsolidasi pemerintah yang sedang saat ini fokus menangani pemberdayaan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi. Gaji pokoknya gede-gede semua. Jadi bayangin orang kerja sekian tahun bisa gaji pokok 75 juta, dicopot nggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Ini juga lucu, mereka ngotot mau beli ladang minyak di luar negeri. Kenapa tidak berpikir untuk eksplorasi? Kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi punya minyak, punya gas. Itu ngapain di luar negeri gitu loh. Ini jangan-jangan saya pikir ada komisi kali ini beli minyak di luar. Lalu mereka kontrak sampai 45 tahun dengan nilai 34 miliar dolar. Gendeng kan? Dan nggak bisa dibatalin. Lu mau ngamuk, dia todong kita tanda tangan. Saya bilang saya nggak mau tanda tangan, pecat saya aja. Ini udah terjadi. Jadi ini juga lucu. Mereka ngotot mau beli ladang minyak di luar negeri. Anda beli minyak di luar negeri itu mahal, cuma dapat dividen.
Kalau dia cuma ambil 10-20% dapat dividen, katakanlah 5%, 4%, 5%. How come you ngutang bond 5%? Bagaimana Anda minta pinjaman uang 5% lalu beli sesuatu ngarapin dividen 5%? Kalau dibagi dividen, kenapa tidak berpikir untuk eksplorasi? Kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi, punya minyak, punya gas. Itu ngapain di luar negeri gitu loh? Ini jangan-jangan saya pikir ada komisi kali ini beli-beli minyak di luar. Sama kayak LNG. Sudah tahu laporan dari konsultan 2017-18. LNG akan drop. Apalagi ada Celos gas dari Amerika gitu ya. Murah, tinggal Anda ambil. Lalu mereka kontrak sampai 45 tahun. Dengan nilai 34 miliar dolar. Gendeng kan? Dan nggak bisa dibatalin. Lo mau ngamuk, dia todong kita tanda tangan. Saya bilang saya nggak mau tanda tangan, pecat saya aja. Ini udah terjadi. Jadi kita belum lagi beli aset di luar gitu, impairmentnya ratusan juta dolar tiap tahun. Orang beli barang itu ketika barang jadi murah, bos. Saya bilang, saya baca ajaran Warren Buffett aja tahu kok. Cuma baca buku aja ngerti kok. Ini enggak, Pertamina beli orang lagi turun, dia beli paling tinggi itu harganya tuh. Ini ada apa? Bangun kilang juga sama. Bangun kilang itu kan ibarat Anda tuh punya mobil Formula 1, Formula One. Mana boleh pakai sopir go-kart yang bangun, bos? Gue bilang. Yang pengemudi F2 aja nggak boleh bawa F1 kok. Bagaimana Anda bisa? Lelang yang menangnya Korea SK yang bangun, di Roba yang lead sekarang Rekin, Rekayasa Industri, BUMN kita.